Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yas Muhammad, driver online Depok. Insya Allah setelah deklarasi kita di Kuningan, Jakarta Selatan, kita bentuk di seluruh provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Dan alhamdulillah bertepatan dengan hari Ibu 12 Desember kita resmikan tempat kita di Kalimalang untuk Bekasi Raya. Jadi Bekasi dan Kalimalang. Jadi memang kita sebenarnya perlu support juga dari teman-teman partai pendukung, pengusung maupun pendukung seluruh ormas dan relawan dari masyarakat. Dan tentunya dengan adanya kegiatan kita ini, kita bisa jauh lebih melebarkan sayap, melebarkan jaringan, sekaligus pengawasan, pembelaan. Kalau bila mana terjadi ada pelanggaran pemilu pilpres yang terkait dengan penyelenggara negara ataupun oknum-oknumnya ya, termasuk dari pihak yang berkuasa saat ini. Jadi mudah-mudahan itu untuk detailnya bisa dijelaskan langsung oleh Pak Sekjen, supaya kita bisa jauh lebih tersistem, lebih bisa mengakomodir gerakan-gerakan kita di seluruh pelosok sampai tingkat RT di seluruh TPS. Karena di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi ini boleh dibilang 4 RW itu ada yang sampai 7.000 orang DPT. Jadi 4 RW aja 6.000 sampai 7.000 daftar pemilih tetap. Nah, sehingga kita ini menyiapkan tim hukum nasional di seluruh daerah, seluruh wilayah supaya bisa jauh lebih merealisasikan pemilu yang jujur dan adil. Insya Allah. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertemuan kita yang perdana ya. Pertemuan yang perdana. Mungkin informasinya belum menyebar luas karena saya yakin di Bekasi ini banyak sekali advokat. Nah, kemarin itu di THN itu sudah terdaftar 1.200 advokat dari seluruh Indonesia, dan itu sebagian besar 75 sampai 80% dari Jabodetabek, dan dari Bekasi banyak itu sekitar hampir 20%. Kita kan ada datanya dari daftar hadir alamat ada 20%. Jadi Bekasi ini punya luas wilayah yang cukup luas, penduduknya juga tadi Bang Eka per TPS juga banyak, jumlah penduduknya banyak. Tentunya ini memerlukan kalau kita bentuk THN yang pasti karena wilayahnya besar, penduduknya banyak, jumlah DPT-nya banyak, pemilihnya per TPS juga banyak, pasti itu memerlukan satu pengawasan ya, titik-titik kecurangan, memerlukan banyak sumber daya, termasuk yang sumber daya advokat, pengawasan. Makanya ini perlu dikoordinasikan lagi
pada teman-teman yang lain diadakan semacam acara pertemuan lagi, diundang lagi supaya luas Bekasi yang luas ini dengan jumlah DPT yang besar ini bisa minimal 20% lah kita bisa tempatkan advokat itu di kecamatan. Berapa kecamatan? 12 kecamatan. Di Kota Bekasi 12, kabupaten 24. Oh, 12 di kota dan 24 di kabupaten, berarti 36 kecamatan. Nah, kalau setiap kecamatan kita ada perwakilan advokat, PHN, berarti 30 kabupaten dan kota, 36 orang. Itu jumlah yang minimal ya Pak Fadil ya. 36 orang yang harus kita punya itu. Jadi satu kecamatan satu. Yang bagusnya memang kalau di struktur yang kita punya itu di pusat itu ada turunannya dari kecamatan sampai ke kelurahan ya. Kelurahan lebih banyak lagi Pak. Lebih banyak lagi. Berapa kelurahan? Di sini Kota Bekasi 56, di Kabupaten 128. Berarti mungkin yang targetnya nggak usah muluk-muluk lah, per kecamatan tadi 36 ya, kita punya orang 36 advokat, karena nanti tugasnya kan kita bekerja sama dengan saksi. Saksi kan di timnas itu ada timnas saksi yang diketuai oleh Pak Tamsir Indro. Nanti koordinasinya, kalau kita kan TH, tim hukum, udah tahu semua, kita satu bidang berdiri sendiri. Nanti bekerja sama tim saksi. Jadi nanti dibuat ada aplikasi pengaduan kecurangan. Jadi nanti koordinasinya, kalau ada kecurangan baik di tingkat bawah TPS, kelurahan, sampai kecamatan, itu ada laporan langsung pakai aplikasi ke THN, tim hukum nasional. Kalau misalnya di Bekasi tadi kita punya 36 orang di kabupaten dan kota, satu kecamatan kita punya 1 orang aja, nggak usah muluk-muluk, udah bagus itu, yang penting koordinasinya bagus. Dan itu nanti dari relawan misalnya, dari para saksi yang ada di TPS, kalau ada temuan-temuan kecurangan itu langsung dia bikin laporan melalui WA, langsung link ke sistem yang ada di THN atau operatornya. Nanti kalau nggak salah kita punya nanti 30 operator. Nggak tahu deh, belum fix mau dibagi-bagi. Caranya Jakarta ada 30 operator, terus di Jawa, di Jogja ada 15, jadi menunggu kesiapannya hasilnya. Jadi begitu ada laporan dari tingkat kecamatan ada kecurangan misalnya, macam-macam kecurangan itu, misalnya jumlah DPT yang tidak sesuai di TPS, dengan ada sisa suara yang dicoblos, ada kertas suara yang rusak tetap dihitung, ada macam-macam pelanggaran, ada para penyelenggara pemilu di tingkat KPPS, tingkat kelurahan, kecamatan yang tidak netral, ada aparat yang mengintimidasi supaya nyoblos ini, mengarahkan ke sini itu, macam-macam bentuk kecurangannya. Nanti kecurangan itu dilaporkan melalui, ada pakai media, ada macam-macam, ada WA, nanti ada servernya. Begitu ada laporan ke THN pusat, kita terima laporan itu, kita periksa laporannya fake, memang benar gitu kan, ada datanya, ada buktinya, langsung kita
distribusikan ini daerah mana pelanggarannya, pelaporan daerah mana, daerah Bekasi misalnya kabupaten kota, langsung kita distribusikan ke teman-teman yang ada di posko-posko pengaduan, supaya kalau memang diperlukan satu tindakan cepat, misalnya ada kecurangan penghitungan suara di TPS sekian kelurahan ini nih, teman yang standby itu waktu hari pencoblosan itu bisa langsung bergerak. Kita selesaikan di tempat, kalau perlu bertempur perang sekalian harus selesai di tempat di TPS. Kalau kecurangannya di situ, kalau nanti misalnya udah naik sampai penghitungan suara, ketika TPS, kecamatan, kelurahan juga ada pengaduan, juga kita kirim orang yang ada di lokasi yang dilaporkan. Makanya itu pentingnya. Itu rencana kita Bang Eka. Cuman ya mudah-mudahan aja bisa tercapai. Memang teman-teman dari advokat juga siap mau bekerja lillahi ta'ala demi cintanya sama Anies, sama Aimin. Kita begini ya. Tapi nggak pakai begini. Demi perubahan. Kemarin di Timnas, kemarin ada acara di Area Duta, acara Timnas, ada Pak Anies bilang kita sedang mengusung perubahan. Insya Allah teman-teman yang membantu, baik relawan, tim, segala macam tim itu bidang-bidang yang ikut membantu Amin, berarti dia bagian dari perubahan. Ketika perubahan itu terjadi, perubahan segala macam itu kan kalau di dalam Islam itu islah, perbaikan. Tentu semuanya pahala ini kalau ada perubahan itu pahalanya mengalir ke tim-tim, baik timnas, tim relawan, semuanya mengalir insya Allah. Perubahan yang macam-macam itu harga mahal, sembako mahal, bensin mahal, listrik mahal, segala macam. Nah, kalau itu ada perubahan, ada perbaikan, tim yang mengusung perubahan ini, yang mengusung Amin, insya Allah kata Pak Anies ya, pahalanya mengalir terus karena ikut di dalam perubahan, menjadi bagian dari perubahan. Amin, insya Allah. Waktu kampanye di Sumatera Utara, kampanye generasi Gen Z ya, apa yang Pak Anies lakukan 100 hari ketika Pak Anies terpilih? Pak Anies tanggung jawab pertama yang saya lakukan adalah menurunkan harga beras, harga cabai, harga bensin, listrik akan ditinjau kembali, kebutuhan pokok akan diturunkan. Sembako. Ya, betul. Yang kedua, saya akan mengatasi kelangkaan pupuk. Itu kan di Jawa Tengah kan, itu kan jadi masalah pupuk. Saya akan mengatasi kelangkaan pupuk. Yang ketiga, saya akan membenahi masalah ini, masalah korupsi KPK, mau ditata lagi. Ditata kembali lagi mana yang harus dilakukan. Yang kelima, yang keempat, saya akan meninjau ulang IKN. Nah, itu 4 program yang jadi target dan nanti 100 hari Pak Anies terpilih. Itu janji Pak Anies. Dan yang terpenting juga buat kita, ya kata Pak Anies, ya mulai dari sekarang terus kita harus menyapa tetangga, menyapa teman. Kalau kita naik taksi, naik Grab, kita sapa supirnya, kita ajak diskusi, ini siapa Pak, gimana bensin mahal nggak, kita arahkan ke Amin. Mulai sekarang penggalangan massa, ya, kampanye baik secara pribadi, satu orang pun itu kalau misalnya dia apa yang kita bicarakan supaya dia memilih Amin, dia tertarik, itu luar biasa. Kalau satu orang, kalau tim pendukung Anies kalau dikalkulasi kemarin itu ada sekitar 300 orang Pak.
itu yang di Timnas. Belum yang relawan, berapa relawan? Relawan itu tercatat kalau nggak salah 1.600 relawan. Tapi sekarang berkurang, hampir bergabung. Sekarang itu hampir 700 relawan. Kalau satu relawan 100 orang aja udah berapa itu? 1.000 orang. Mulai dari sekarang jangan diam, kata Pak Anies. Saya menyapa, terus menyapa aja orang untuk memilih Amin. Jangan begitu kita ketemu orang yang baru, kita ajak, kita sapa, kita ajak ngobrol, kita pengaruhi baru mereka pilih Amin. Jadi jangan karena waktunya sudah semakin dekat, 50 hari lagi kita udah tanggal 14 coblos. Jadi apa namanya, kalau mobil kecepatannya, kalau biasa kecepatan kita per jam 100 km per jam, kita tingkatkan lagi jadi lebih cepat lagi kerjanya. Jadi mobil 200 atau 300 km per jam itu cepat. Baik relawan semuanya, tim hukum kerjanya lebih semangat lagi. Dan itu yang penting, pengalaman masa, menegur, menyapa, mengajak memilih Amin. Itu kadang-kadang kita lupa. Kita kumpul, nih ada acara lawan, begitu kita ketemu orang yang baru di luar, kita diam aja. Nggak ada niat buat mengajak. Saya juga kadang-kadang begitu, Pak. Tapi begitu diingatkan sama Pak Anies, ya. Saya beberapa kali ketemu orang baru, saya kadang-kadang harus juga menyapa. Tapi sekarang saya mulai semangat lagi, saya ketemu orang yang baru, saya baru kenal, saya tanya, saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi. Nah, itu harus terus dilakukan. Jadi mungkin nanti ada kelanjutan lagi pertemuan ya. Kalau pertemuan mulai dikoordinasikan lagi, mulai diundang lagi teman-teman semua, yang baik yang advokat ataupun yang relawan, bekerja sama, bersinergi gitu, buat supaya pos-pos di tiap kecamatan itu 36 itu terisi. Jadi Bekasi aman, siap. Kecamatan tidak ada wakil satu. Tidak harus advokat. Misalnya mereka yang pernah jadi pantabli, pernah jadi saksi, pernah jadi panitia pemilu, itu bisa juga dipakai, ditaruh di kecamatan. Karena nggak ada advokat, gitu. Udah taruh aja sampai ibu-ibu dari relawan, ini kecamatan ini yang pegang Ibu A gitu. Tapi dia paham ya, pernah menjadi itu panitia pemilu segala macam. Paham sama tugas-tugas pemilu, itu bisa juga dipakai. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 bertepatan dengan Hari Ibu, yang hadir juga ada sebagian dari ibu-ibu. Kita akan meresmikan posko pengaduan tim hukum nasional wilayah Bekasi Raya, mencakup Bekasi Kota dan Kabupaten. Di sebelah saya ada Pak Haikal Safar, beliau adalah caleg dari Partai Nasdem, partai pengusung, dan juga insya Allah beliau terpilih. Dan beliau juga calon wali kota Bekasi, insya Allah juga terpilih. Dan alhamdulillah beliau hari ini menjadi tuan rumah dan koordinator untuk menghimpun teman-teman advokat di seluruh Bekasi Raya, Bekasi Kota dan Kabupaten untuk bergabung di dalam posko pengaduan tim hukum nasional Bekasi Raya. Ini adalah acara yang pertama, nanti dilanjutkan dengan koordinasi, mengundang teman-teman advokat dan relawan untuk mensukseskan pembentukan posko pengaduan di Bekasi Raya. Hari ini dengan membaca Bismillah, saya resmikan posko pengaduan tim hukum nasional Kota Bekasi Raya. Amin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus berjalan mendukung, mengawasi pemilu dari kecurangan-kecurangan, sehingga sebagai target kita mendukung Pak Anies untuk menjadi Presiden 2024. Amin. Pak calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar bisa
terkabul. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Anies Menang. Anies Menang. Amin Menang. Amin Menang.